Seorang warga negara asing asal Prancis ditemukan tewas membusuk di dasar jurang sedalam 30 meter di Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar. Korban berusia 30 tahun ini ditemukan tak bernyawa setelah dilaporkan hilang selama 3 hari usai minum minuman keras bersama teman-temannya. Garcia Sebastian Gerjos Bernard, pria berusia 30 tahun warga negara asing asal Prancis, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang kawasan Banjar Kutuh Kaje, Desa Petulu, Kecamatan Ubud, Gianyar. Proses evakuasi jenazah berlangsung dramatis karena kondisi medan yang terjal. Selama lebih dari 2 jam melakukan evakuasi, petugas gabungan dari BPBD Gianyar dan kepolisian akhirnya berhasil mengangkat jenazah korban dari dasar jurang. Selanjutnya, korban langsung dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Kota Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui sempat minum minuman keras bersama teman-temannya di sebuah villa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Korban sempat berpamitan dengan rekan-rekannya hingga akhirnya keberadaannya tidak lagi diketahui. Merasa khawatir, rekan-rekan korban kemudian melakukan pencarian dan meminta bantuan hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kami dari BPBD menerima terusan informasi dari Command Center 112 Gianyar bahwa sesuai informasi masyarakat ditemukan jenazah yang diduga WNA di jurang di Desa Petulu, tepatnya di Banjar Petulu Kaje. Jadi kami koordinasi dengan Polsek Ubud untuk melakukan cross check ke lapangan dan memang dinyatakan memang benar adanya jenazah WNA tersebut. Dan tim gabungan turun bersama hingga pukul 21.30 jenazah bisa kami evakuasi dan saat ini kita bawa untuk dititip di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Diduga korban terjatuh ke dalam jurang setelah mengkonsumsi minuman keras. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan petugas dari Polres Gianyar dan Polsek Ubud. Laporan tim liputan Gianyar, Garuda TV. Direktorat Siber Polda Bali berhasil membongkar praktik judi online alias judol di kawasan Benua, Kuta Selatan, Badung. Sebelum beraksi di Bali, komplotan judi online ini pernah beroperasi sebagai operator judi online di Filipina dan Kamboja. Usai digerebek di sebuah rumah di Jalan Pratama, Gang Hasan nomor 3 Benua, Kuta Selatan, Badung, 4 tersangka masing-masing berinisial IJT alias Gisel 23 tahun, RFD alias Selena 22 tahun, MDB alias Aleta 22 tahun, ketiganya perempuan asal Manado, serta WAB alias Guang Yun 31 tahun langsung dibawa menuju Direktorat Siber Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan. Keempat tersangka ditangkap usai penyidik menelusuri jejak digital sejumlah situs diantaranya ketua.co dan GN77 yang aktif dipromosikan melalui jaringan telemarketing. Pelacakan mengarah ke salah satu rumah di Jalan Pratama Benua, Kuta Selatan. Polisi melakukan surveillance sebelum akhirnya menggerebek lokasi tersebut.
Saat penggerebekan, 4 orang yang diamankan sedang menjalankan aktivitas promosi dan pelayanan situs judi online. Hasil pemeriksaan menunjukkan para tersangka bagian dari jaringan yang sebelumnya beroperasi di Filipina dan Kamboja. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap para tersangka diberi keterangan modus operandinya bahwa mereka ini sebenarnya bagian dari orang-orang atau para pelaku yang melarikan diri dari kegiatan atau aktivitas judi online di Kamboja. Jadi mereka datang di Bali ini untuk menjalankan aktivitasnya kembali dengan berpindah tempat. Jadi di Bali baru kurang lebih 1 bulan ini melaksanakan aktivitas, yaitu mereka menjadi telemarketing dan juga sebagai atau mempromosikan daripada situs judi online, sekaligus juga mengoperatori beberapa situs judi online tersebut. Dari TKP, polisi menyita 4 unit laptop dan 4 unit telepon genggam yang digunakan untuk mengakses serta mengendalikan operasional situs. Para tersangka dijerat pasal 426 ayat 1 huruf C KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Penyidik hingga kini masih menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan tersebut. Laporan Tim Liputan Denpasar, Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kalau 1 liter kurang segini mas. Kenaikan harga minyak goreng kembali menjadi sorotan di tengah dinamika global yang tidak menentu.
Lonjakan harga minyak goreng di pasaran diperkirakan dampak dari kenaikan harga energi fosil dunia, dipicu konflik geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok energi global. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Kidul Bangli, kenaikan harga minyak goreng telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hampir seluruh merek minyak goreng mengalami kenaikan harga. Untuk harga minyak goreng curah per liter sudah di harga Rp24.000 per liter atau naik dari harga sebelumnya Rp22.000 per liter. Minyak goreng kemasan isian 1 liter kini harganya Rp22.000 atau naik dari harga sebelumnya Rp20.000 per liter. Untuk isian 900 gram juga naik dari harga Rp18.000 menjadi Rp20.000 menyesuaikan dengan merek. Salah satu penyebab dari kenaikan harga minyak goreng di pasaran saat ini disinyalir karena konflik di Timur Tengah. Terhambatnya distribusi bahan baku plastik menyebabkan biaya produksi di dalam negeri semakin meningkat karena minyak goreng memang membutuhkan kemasan plastik. Meski mengalami kenaikan harga, masyarakat tetap membeli karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari. Untuk naiknya jangan. Itu minyak curah sekitar 2.000-an ya naik ya? 2.000. Yang kemasannya 1 liter sekarang 22. Yang kemasan 900, yang 800 itu bisa 20 itu. Kalau dulu berapa minyak 900? Yang itu 18. 18 ya. Sekitar 2.000 naik liternya. Pembeli gimana? Ya dibeli-beli aja ya, mengeluh ya sedikit, orang itu memang penting dibeli. Para pedagang berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali. Laporan Tim Liputan, Bangli, Garuda TV. Gitu. Nggak jadi, Meng. DPRD Buleleng meminta Pemkab Buleleng memangkas sementara anggaran sewa mobil dinas sebagai langkah efisiensi. Usulan tersebut mengemuka di tengah tekanan ekonomi global dan dampak ketegangan di Timur Tengah yang turut mempengaruhi harga bahan bakar minyak. Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua 3 DPRD Buleleng, Kadek Widano dari fraksi Partai Gerindra. Widano sendiri sebelumnya secara resmi telah mengembalikan seluruh kendaraan dinas yang melekat pada jabatannya pada 30 Januari 2026 lalu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Pengembalian fasilitas dianggap sebagai langkah konkret dalam mendukung efisiensi penggunaan anggaran daerah. UPD atau SKPD lainnya diharapkan untuk ikut mendukung langkah-langkah efisiensi. Selain itu, pemerintah kabupaten diharapkan bisa melakukan efisiensi dengan pemangkasan penyewaan mobil dinas 30 hingga 50%. Karena bisa menghemat anggaran hingga 4 miliar setiap tahunnya. Ya, apalagi Buleleng ini dapat reward banyak sekali. Satu, reward tentang BUMD dari PDAM, rewardnya itu. Dua, ada dari 3 OPD yang dapat reward. Dan mudah-mudahan, ini dari program pusat tentang efisiensi anggaran itu, ya mudah-mudahan Pak Bupati memerintahkan SKPD atau dari sumber-sumber yang mana bisa di efisiensi. Salah satu saya kasih contoh. Saya kemarin sudah kasih contoh. Nah, Pemda ini itu sewa mobil dalam 1 tahun itu 8 miliar. Upaya pemangkasan penyewaan kendaraan dinas diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung efisiensi anggaran. Para pejabat khususnya di lingkungan Kabupaten Buleleng, legislatif maupun eksekutif juga diharapkan mengedepankan efisiensi serta optimalisasi penggunaan aset milik daerah. Laporan Pandey Wismaya, Buleleng, Garuda TV.
Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Untuk mengurangi timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA, sekaligus meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan, kalangan lembaga pendidikan kini aktif dalam penanganan sampah berbasis sumber. Seperti yang dilakukan SMKN 1 Bangli yang melakukan pemrosesan sampah di 23 titik tebe modern di sekolah tersebut. Pengelolaan sampah berbasis sumber di SMKN 1 Bangli dimulai dengan aktif mengajak para siswa memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik selanjutnya dibuang di tebe modern atau lubang sampah organik sebagai solusi pengolahan limbah berbasis sumber. Langkah ini diambil agar volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan sementara atau TPS 3R maupun tempat pemrosesan akhir atau TPA bisa ditekan seminimal mungkin. Pihak sekolah bahkan sudah memulai inovasi pembuatan tebe modern sejak tahun 2022 lalu. Saat ini SMKN 1 Bangli secara keseluruhan memiliki 23 titik tebe modern yang difungsikan mengolah sampah organik menjadi kompos dan dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman di lingkungan sekolah. Sementara pengelolaan sampah anorganik difokuskan pada upaya pengurangan dari sumbernya, khususnya terhadap penggunaan sampah sekali pakai. Cara yang dilakukan salah satunya dengan mewajibkan siswa membawa tumbler dan melakukan intervensi terhadap kantin agar barang-barang yang dijual tidak menggunakan kemasan berbahan plastik maupun styrofoam. Keseriusan penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber mampu membawa SMKN 1 Bangli meraih prestasi sebagai 5 terbaik pada ajang lomba pengelolaan sampah berbasis sumber 2025 dan menerima penghargaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Kalau kita melihat progres, kalau sampah organik memang sudah selesai, kalau sampah plastik hampir kita bisa mengurangi 80-90% lah. Bagaimana kita mengedukasi warga sekolah kita tentang bagaimana pengelolaan sampah berbasis sumber ini, termasuk bagaimana kita mengelola sampah yang ada di sekolah, mulai dari kita di sekolah. Pengelolaan sampah berbasis sumber di lembaga pendidikan diharapkan bukan saja mendidik siswa agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri, tetapi juga bentuk keseriusan sekolah mendukung pemerintah menangani kompleksnya penanganan permasalahan sampah. Laporan Tim Liputan Bangli, Garuda TV. Usaba Uma Desa menjadi salah satu tradisi sakral yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Adat Bungaya di Kabupaten Karangasem. Berbeda dengan upacara pada umumnya, rangkaian ini digelar di areal persawahan milik desa sebagai simbol hubungan erat antara manusia
alam dan nilai spiritual, serta pemujaan Dewi Sri. Rangkaian upacara berlangsung selama 4 hari mulai 24 hingga 27 April 2026 dan merupakan tradisi yang hanya digelar setiap 2 tahun sekali. Sebelum puncak kegiatan, rangkaian diawali dengan prosesi nguninga di Pura Bungkak Telaga Tiste sebagai bentuk permohonan restu. Seluruh prosesi dijalankan langsung oleh Krama Desa sebagai warisan leluhur yang tetap dijaga hingga kini. Keunikan lain terlihat dari penampilan para Truna dan Deha yang menarikan tari rejang dan pendet Truna, menggunakan riasan khusus serta kain tradisional khas yang hanya ada di Desa Bungaya. Busana dan gerakan tari ini menjadi bagian penting dari nilai sakral upacara. Tak hanya itu, tarian juga diiringi gamelan gambang. Gambang dimainkan secara turun-temurun oleh keturunan penabuh sebelumnya. Keunikan inilah yang menjadikan Usaba Umo Desa tidak hanya sebagai ritual keagamaan, namun juga daya tarik budaya yang langka dan menarik perhatian para fotografer. Pelabur Pura Desa Adat Bungaya. Kami melaksanakan setiap 2 tahun sekali. Sebelum kegiatan ini diadakan dulu aturan penguningnya ke Pura Bangka dan Telaga Tiste. Setelah itu lagi 3 harinya baru kami laksanakan di sawah Lagu Pura Desa Adat Bungaya. Nah, kegiatan ini berkaitan juga dengan diadakannya Usaba Seri nanti dalam pelaksanaannya 1 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan ditutup dengan prosesi penyedaban pada 27 April 2026 sebagai penanda berakhirnya seluruh rangkaian upacara. Dengan berlangsungnya tradisi ini, masyarakat Desa Bungaya masih memegang kuat identitas budaya dan menjaganya hingga kini. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV.